inilah rumah anda sekarang, 1 kali 2 meter, mau rumahnya 1000 kali 1000 meter, tetap ini terakhirnya, tanah ini. Dan hanya anda dengan amal anda sekarang, nggak ada lagi. Kerabat, harta semua akan pulang nih. Ini durasi kurang dari 5 menit ya, proses ini kurang dari 5 menit, seperti saya jelaskan cuma 2,5 menit. Ini luar biasa. Selesai, saya bilang Pak keluar. Begitu dia keluar, jemaah sekalian, sempoyongan bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, saya kasih mic, Pak tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetar. Ustaz saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Itu ceritain keburukan-keburukan dia, gitu kan, seperti di depannya tidak ada orang. Padahal jemaah ini ribuan orang yang hadir. Itu dia gemetar, ketakutan. Dia terus ucapin, banyak orang yang menangis, membayangkan juga dirinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan di kota Makassar waktu itu. Pelatihan itu tentang masalah kematian. Setelah 2 jam, ya 2 jam saya membahas masalah kematian waktu itu. Kemudian saya minta panitia tolong siapin baju kain kafan, menyan-menyannya orang mati, gerandahnya, dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat. Baik Ustaz, dilakukanlah sama panitianya. Setelah 2 jam saya ceramah, gitu kan. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kebetulan ibu-ibu itu di lantai 2 ada panitianya sendiri perempuan, sudah kami atur sebelumnya. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ada pelatihan. Siapa yang mau ikut, coba-coba jadi jenazah 5 menit. 5 menit saja saya minta, nggak lebih dari itu. Ada yang angkat tangan, saya Ustaz, kebetulan Bapak ini tukang batu, adiknya dia kembar, selalu hadir di pengajian saya, jadi dia ajak kakaknya ikut. Gitu. Saya Ustaz mau coba, baik silakan. Tapi ingat, nanti Bapak begitu naik di sini, di atas meja yang disiapin panitia ada kain kafan sudah ditebar, tidur baring di sini, tutup matanya. Lalu pasrahkan, jangan bantah, jangan ngomong, jangan apa. Biarkan panitia bergerak, membungkus kain kafan segala, insya Allah aman. Ya. Saya bilang gitu, kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan. Dia bilang baik Ustaz. Naik dari atas meja, begitu dari atas meja, subhanallah panitia sudah mulai menggulung kain kafan itu. Begitu diletakkan di tubuhnya, ini bapaknya sudah tutup mata, tersentuh pipinya, nangis luar biasa dia. Nangis, terisak-isak bapak ini. Terus saya bilang, Pak, bayangkan sekarang, hirup-pirup di masjid ini, saya bilang gitu. Orang ketawa, orang ngomong, kebetulan anak adik dia yang kembar, yang sering ikut pengajian saya, di sebelah kakaknya, di sebelah meja itu, dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar, adiknya menangis, adiknya yang kembar ini menangis, yang murid saya. Kemudian si bapak ini mendengarkan tangisan, saya bilang ini adik anda lagi menangis, membayangkan anda meninggal dunia. Bayangkan semua hirup-pirup di masjid ini adalah suara di rumah anda pada saat anda meninggal. Anda bahkan tidak bisa protes, mengatakan jangan ribut. Atau panitia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, nggak bisa protes. Ini sekarang kapas ditaruh sedikit menyan. Ini bau-bau yang memang sudah khusus untuk orang mati. Renungi. Ya. Kalau diletakkan sedikit saja di kapas, ditaruh di dekat hidungnya, di dekat kupingnya. Inilah baunya. Lalu saya bilang, bayangkan sekarang semua peluang amal saleh yang anda punya kesempatan mengerjakan, anda tidak kerjakan. Bayangkan semuanya. Ada kesempatan puasa, nggak mau puasa, kesempatan sedekah, nggak mau sedekah, kesempatan sholat, nggak mau sholat, semua disia-siain. Dan anda memerlukan 1 pahala sekarang untuk masuk ke surga. Bayangkan sebaliknya, berapa banyak peluang dosa yang anda tidak sia-siakan. Semua diiyakan. Ada kesempatan zina-zina, kesempatan bohong-bohong, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan anda tidak sempat taubat, sekarang Allah akan hukum anda. Allah akan hukum, sekarang akan dihukum. Setelah itu dia menangis, ya. Kemudian jemaah juga ada yang beberapa yang sempat menangis waktu itu. Lalu saya bilang, panitia tolong bantu angkat bapak ini, naikkan ke geranda. Diangkatlah. Saya bilang, bapak tetap tutup mata, renungi, bayangkan kalau tangan-tangan panitia ini adalah tangan-tangan memang orang yang sedang mengurus jenazah anda. Sebentar lagi anda akan kami letakkan di geranda, dan resapi tubuh anda tersentuh dengan besi-besi stainless memang yang dibuat itu bukan dari kayu. Ini yang gerandanya. Naik dari situ, lalu saya sambil bilang, silakan panitia bawa ke tiang lahat di sebelah masjid. Saya sambil ikutin pakai mic, saya bilang, Pak, ini detik-detik terakhir anda bersama kami. Bayangkan semua ini, rumah anda akan anda tinggalkan, kendaraan akan anda tinggalkan, semua akan ditinggalkan ya. Tiba di sebelah liang lahat, itu ada beberapa jemaah yang sempat lihat dari jendela masjid, ada juga yang ikut keluar. Kemudian saya turun ke liang lahatnya, saya buatin gumpalan tanah. Ya, ini sunnah Nabi SAW, lalu diletakkan, lalu diturunkan. Saya bilang, Bapak jangan buka mata, sekarang jasadnya Bapak akan kami turunkan liang lahat. Diturunkan oleh panitia.
kemudian ditaruh lalu diletakkan kepalanya di tanah itu memang. Lalu saya keluar, panitia keluar, ditutup dengan kain. Saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter. Mau rumahnya 1000 kali 1000 meter, tetap ini terakhirnya, tanah ini. Dan hanya Anda dengan amal Anda sekarang, nggak ada lagi. Kerabat, harta semua akan pulang nih. Setelah itu saya bilang, panitia sudah angkat, setelah mungkin hitungan 1 menit. Ini durasi kurang dari 5 menit ya. Proses ini kurang dari 5 menit. Seperti saya jelaskan cuma 2 menit setengah. Ini luar biasa. Selesai, saya bilang, Pak, keluar. Begitu dia keluar, jemaah sekalian, sempoyongan Bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, saya kasih mic. Pak, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Jadi ceritain keburukan-keburukan dia, gitu kan? Seperti di depannya tidak ada orang. Padahal jemaah ini ribuan orang yang hadir. Itu dia gemetar, ketakutan. Dia terus ucapin, banyak orang yang menangis, membayangkan juga dirinya gitu. Selesai Bapak ini saya suruh siapa lagi yang kedua, siapa lagi yang ketiga, sampai 5 orang yang coba waktu itu. Selesai langsung saya tutup pengajian, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu yang coba di atas sampai pingsan. Terus saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini cuma praktek pelatihan. Satu waktu demi Allah Anda akan dibungkus kain kafan dan tidak kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali. Jangan tunggu penyesalan pada saat itu. Perbanyak amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan yang selalu mengatakan, kamu alim ya, kamu begini ya. Iya, jawab, tidak usah ragu. Ini baru dibilang kamu alim ya, cabut kopiahnya, ganti jilbabnya, kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Subhanallah, lisannya dia cuma pujian dan ancaman orang itu, ejekan orang cuma sepanjang lidahnya. Kalau dia bilang kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, cuma sepanjang lidah. Jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita, kamu jelek, kamu begini, cuma sepanjang lidahnya, nggak lebih dari itu. Nggak usah khawatir, itu nggak nusuk badan kita kok, gitu kan? Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Nah, kita berubah, memang harusnya begitu. Karena mati akan datang, jemaah sekalian. Ingat, orang seperti saya dan teman-teman dai yang lain, kami ini mungkin Allah jadikan, bukan cuma mungkin, memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada Anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar, manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat, orang kalau jadi lebih baik, maka pasti akan lebih baik hidupnya. Saya tutup dengan perkataan saya. Saya pernah sering sebenarnya saya telepon-teleponan sama teman dekat saya di Saudi, namanya Dr. Hussein, teman dekat saya di Madinah. Sekarang beliau dokter dan beliau dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, berapa saat gitu kalau dia telepon atau saya telepon sering ngobrol-ngobrol, dan saya pernah bilang, akhi, daripada kita ngobrol hal-hal yang umum, lebih baik kita saling menasehatin. Satu waktu saya telepon langsung dia bilang, Khalid, ente aja yang mulai nasihat, kamu yang mulai nasihat. Saya bilang, baiklah, saya yang nasihatin. Saya bilang begini, akhi, siapa orang yang paling antum kagumi, yang paling anta kagumi di Saudi, yang paling kamu kagumi di Saudi siapa? Yang kamu anggap orang itu di dunia sukses, di dunia dapat semua masalah yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, di akhirat kamu sudah yakin dia masuk surga. Dia sempat bilang Syekh bin Baz. Dia bilang sama saya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini seorang mufti di Saudi, orangnya Masya Allah, kaya raya. Setiap hari itu Syekh bin Baz kerjanya di rumahnya, ini salah satu kebaikannya ya, itu di rumahnya ada tempat di skat, gitu kan, dipasang AC, itu dibuat makanan untuk 600 orang. Di siang hari makan gratis, malam 600 orang, tiap hari 1200 orang, gratis. Sampai tukang sampah, tukang sapu jalan sudah tahu ini rumah ada makan gratis, rumahnya beliau. Itu dari sekian banyak kebaikan yang beliau lakukan dan tersebar semua setelah beliau meninggal dunia. Subhanallah. Yang jelas dia bilang Syekh bin Baz. Kenapa? Syekh bin Baz ini karena orang alim, kaya raya di dunia, ilmunya menyebar, dan pastilah dengan kebaikan itu kita tahu dengan keyakinan kita di akhirat akan masuk surga, gitu kan? Dia bilang Syekh bin Baz, saya bilang baik. Menurut kamu sekarang Syekh bin Baz sudah masuk surga, kira-kira masuk surga? Dia bilang iya. Ini yang kita percaya, ya, dari sunnah Nabi, orang kalau beriman beramal saleh masuk surga. Baiklah. Saya bilang, akhi, ini nasihat saya, dan ini nasihat saya juga untuk jemaah semua. Saya bilang, akhi, Syekh bin Baz sudah meninggal, dan dia dapat apa yang sudah dia lakukan. Apa yang kamu sangka, insya Allah dia dapat tuh. Ilmunya sudah nyebar, dia sudah berikan makan orang banyak, dia juga sekarang sudah, insya Allah sudah masuk surga. Artinya, Allah SWT targetkan hidupnya masuk surga sudah. Tinggal melalui alam barzah, nanti di akhirat masuk surga. Itu Syekh bin Baz. Sudah dapat apa yang kamu katakan sudah benar didapat. Tapi yang penting adalah jadikan dirimu seperti bin Baz sebelum kau meninggal. Artinya kesempatan sekarang mumpung hidup, cari orang soleh yang pasti kalau orang sebutin namanya orang harum tuh namanya.
jadikan jadi kita seperti dia. Jangan kita meninggal teman-teman sekalian, orang mana bersyukur kalau kita meninggal, gitu kan. Ada orang subhanallah meninggal, orang bilang alhamdulillah dia mati, gitu kan. Luar biasa ya. Kita mau kalau kita meninggal orang bilang, oh masya Allah tuh orang soleh, oh masya Allah dia dulu pernah begini, lalu ternukil kisah-kisah. Subhanallah, orang yang ikhlas dalam hidupnya itu cirinya kata ulama, kalau dia meninggal kisah tentang dirinya banyak dinukil nanti. Setelah dia meninggal itu makin nyebar. Seperti kisah tadi, banyak kisah-kisah orang-orang soleh yang kita sebutkan, itu dari tahun berapa gitu kan, sudah lama, tapi Allah nukil jadi pelajaran, jadi amal jariah buat mereka karena keikhlasannya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kalau kita di dunia berhasil, di akhirat juga kita mendapatkan berhasil. Tolak ukurnya kalau meninggal orang bisa menilai, oh ini baik atau buruk, kan gitu. Jadi itu patokannya.